Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Audio dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview sebuah digital multimeter keluaran dari Mestec dengan seri DM100. Mungkin ini sangat berguna untuk soundman, terutama untuk yang suka utak-atik, karena sebagian besar soundman itu pasti biasanya suka utak-atik. Ini saya dapat dari online shop Mestec DM100 dengan harga Rp350.000 dengan pertimbangan yang cukup lama ya, karena emang saya juga melakukan review dulu agar tidak kecewa saat datang. Untuk harga segini fiturnya cukup lengkap, fiturnya cukup oke. Jadi saya akan memulai dulu reviewnya. Ini terdiri dari banyak ya pilihan selektor, karena ini masih manual bukan yang otomatis. Karena dari segi kecepatan pengukuran, yang manual begini atau yang selektornya banyak pasti lebih cepat daripada yang otomatis dengan harga yang sama. Karena yang otomatis itu agak lama sedikit ya, mungkin selisih sedikit tapi kurang tahu juga sih. Oke, ini sudah tak isi baterai, baterainya berada di belakang dengan 2 buah baterai AA, 2 kali AA. Jadi cukup hemat juga daripada yang baterai kotak ya, karena baterai kotak harganya juga mahal. Untuk masalah ini boros apa tidak saya juga belum memakai terlalu lama karena baru datang, baru tak unboxing, terus tak review di sini. Ini fiturnya cukup oke, cukup lengkap sekali dengan tampilan yang cukup menarik. Tampilannya bagus. Ini untuk AC. Untuk AC ya. Tegangan AC maksimal 750 volt, 100 volt, 10 volt dan 1000 mV. Nah, di sini tampilan cukup bagus karena di sini ada AC, tulisan AC. Di sini nanti tegangannya yang terbaca berapa volt. Di sini ada HZ-nya. Di sini ada hash-nya. Oke. Terus di sini kalau dipindah di DC, di sini juga tertera DC. Ini minus ataupun plus voltase. Di sini ada suhu. Jadi ada tampilan suhu juga, karena digital multimeter ini bisa mengukur suhu ataupun kelembapan di sekitar udaranya ini dengan cara diselect. Oke, di sini terbaca kelembapannya 75%, ataupun di sini cukup lembab karena habis hujan. 75% itu banyak airnya ya. Jadi cukup lembab. Select lagi untuk pindah ke suhu. Oke. Ini untuk pengukuran ampere AC. AC ampere. Di sini ada ampere untuk AC. Di sini ada DC ampere. Di sini ada suhunya juga. Oke. Ini ada output. Jadi ini bisa dipakai buat ngecek lampu ataupun ngecek apa gitu ya. Ada output. Ini untuk buzzer 2 kHz bisa diselect. 2,7 kilo bisa diselect dengan output DC 3 volt. Jadi di sini mengeluarkan tegangan 3 volt untuk mengecek lampu-lampu yang 3 volt. Terus di sini ada kapasitor. Kapasitor sampai 10 farad ya di sini. Ada. Terus di sini ada resistor, ada resistansi dari 100 ohm atau sekilo sampai dengan 100 mega ohm. Jadi ini cukup besar sekali ranknya. Untuk resistor cukup besar sekali. Di sini ada untuk pengecekan dioda ataupun buzzer. Jadi nanti ini kalau dikonsletkan untuk mencari kabel putus bunyi. Oke. Di sini ada NCV ataupun non contact voltage off. Terus di sini ada left. Oke, untuk selektornya itu kita akan langsung coba saja, kita praktekkan untuk mulainya dari left dulu. Urut dari kanan ya. Left. Kita membutuhkan probe-nya dulu. Kita akan mencari probe. Oh iya, dalam pembelian hanya ada multimeternya, buku panduan dan sepasang probe.
Cuma sayang kualitas probe-nya ini kurang bagus ya menurut saya. Jadi kualitas probe-nya ini kurang bagus. Jadi kurang bagus. Ini dilepas dulu pengamannya. Oke. Kita masukkan hitam di COM ataupun standar. Merahnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Makanya warnanya juga beda. Oke, di sini untuk pengukuran ampere, di sini untuk tegangan, hambatan dan frekuensi di sini. Kita langsung aja. Untuk fitur left, kita hanya menggunakan satu buah probe atau ini seperti test pen. Ini hanya seperti test pen. Oke. Di sini ada strobe, ada listriknya. Ini enggak ada. Berarti ini kemungkinan netral. Yang satu left. Berarti ini fasenya. Oke. Left, fase. Sini. Oh, kadang-kadang begini. Jadi ini netral. Ini fase. Mungkin harus nggak boleh cepat-cepat ya. Kita ganti lagi. Netral. Ini left. Oke. Netral. Oke. Jadi fungsinya hanya seperti test pen. Jadi hanya menggunakan satu buah probe. Kita beralih di tegangan AC. Ini di sini 750 volt ya. Kita gunakan, kita colokkan di sini. Terbaca 214,5 dengan Hz-nya 50. Jadi 50 Hz. Oke. Colokkan lagi. Cukup cepat ya penghitungannya, cukup cepat. Kita pindah di 110, di sini 110. Kita coba akurasinya. 107,2. Oke. Itu untuk tegangan AC. Jadi untuk pengukuran tegangan AC ada 4 buah selektor ataupun 4 buah pilihan dari 1000 mili ataupun 750 volt. Oke. Kita pindah ke DC. Untuk DC di sini disediakan selektor dari 1000 volt terus paling kecil ada 1000 mili. Jadi 1 volt sampai 1000 volt. Kita akan mencoba di selektor yang paling besar 1000 ya. Di sini 1000. Saya akan mengukur baterai 18650 atau 3,7 volt. Kita akan coba. Terbaca 3 volt ya. Terbaca 3,2 volt. Kita pindah selektor yang lebih kecil 3,4. Yang paling kecil overload karena ini maksimal hanya 1000 mili ataupun 1 volt. Karena ini 3,7 jadi tulisannya overload. Terbaca 3,4 ya. 3,4 cukup bagus. Ini ada baterai AA bekas juga ini, nggak tahu ini masih berapa volt. Kita coba. Masih 1,31, yang standarnya harusnya 1,5. 1,3. Udah overload ya karena yang paling kecil. Oke, untuk perhitungan AC ataupun DC cukup bagus, cukup presisi. Kita beralih ke untuk ampere saya mungkin belum bisa mencobakan karena emang harus ada beban, harus ada perpotongan kabel ataupun apa, mungkin nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Di sini untuk pengukuran aki ada gambar baterai, ada 1,5 dan 9 volt ya. Ini. Terus di sini ada output. Output ini untuk pengecekan buzzer yang bunyi titit itu ya. Sama bisa dipakai buat pengecekan lampu LED yang bertegangan 3 volt. Dengan cara diselect ini outputnya 2 kilo, bisa diselect lagi 2,7, bisa diselect lagi tegangan DC 3 volt. Jadi saat menunjukkan DC out 3 volt itu di probe plus dan min ini keluar tegangan
3 volt. Oke. Di sini terus ada lagi untuk kapasitansi ataupun kapasitor. Untuk kapasitor kita langsung saja mencoba. Saya punya sebuah kapasitor. Sebuah kapasitor dengan ukuran 50 volt 2200 mikro. 2200 mikro. Kita akan langsung mencoba berapa yang dibaca. 2400 2309. Kita coba lagi. 2300. Kita coba lagi. 2300. Terus pengukurannya ini cukup cepat ya. Karena saya juga punya ESR ataupun untuk Elko, dia agak lama tapi ini cukup cepat. 2300. Oke. Cukup baik, cukup presisi juga. Terus di sini selektornya ada lagi untuk resistansi ataupun untuk pengukuran resistor. Ini 100 mega, 10 mega, 1000 kilo atau 1 mega, 100 kilo, 10 kilo, 1000 ohm atau 1 kilo. Oke, kita langsung coba dulu yang paling gede 1000 mega. 1000 mega. Di sini saya punya 2 buah resistor. 2 buah resistor, yang satu berapa nih? Maaf. Kurang jelas. Ini 22 ohm dan 220 kilo ohm. Jadi yang kecil itu 220 kilo, yang gede ini 22 ohm. Kita akan mencoba yang kecil dulu, yang 220 kilo dengan selektor di 100 mega. Kita coba. Terbaca 0,21, bener ya. 0,21 cukup cocok. Ini saya ganti di 1000 kilo. Terbaca 219,2 dengan ukuran aslinya 220 dengan toleransi juga cukup akurat, cukup cepat. Cukup akurat, cukup cepat. Oke. Kita beralih di resistor yang kecil ukuran 22 ohm. Untuk ukuran 22 ohm untuk selektor ini enggak berfungsi. Kita kecilkan 100 kilo. 100 kilo pun belum fungsi. 10 kilo. 10 kilo sudah terbaca 0,022 ataupun sudah mau membaca, jadi cukup akurat dan cukup bagus ini. 20. Kita kecilkan di 100 atau di 1000 ohm itu. Terbaca 21,6. Jadi cukup bagus, cukup presisi juga, cukup cepat pembacaannya. Oke, itu tadi untuk pengukuran resistansi. Terus di sini ada juga fitur pengecekan dioda ataupun buzzer di sini. Untuk pengukuran apapun yang putus, dia bisa bunyi. Cepat sekali ya. Juga untuk pengukuran dioda, ini ada 1 buah dioda. Oke, kita coba dioda. Tegangan reverse voltage-nya ataupun tegangan baliknya ini masih 0,417. Jadi ini bisa dikatakan normal. Kita balik, dia tidak akan membaca. Jadi intinya sama dengan penggunaan multimeter analog, cuma kalau analog positifnya berada di yang probe hitam, negatifnya ada di probe merah, tapi untuk yang digital positifnya juga ada di merah dan negatifnya ada di hitam. Jadi terbalik ya dengan yang analog, cukup cepat sekali. Dan ada 1 buah fitur lagi, yaitu NCV ataupun non contact voltage, ataupun untuk mencari tegangan tanpa melakukan penyentuhan. Ini sudah tidak berfungsi lagi untuk pencarian NCV. Oke, karena NCV-nya sensornya ada di atas. Di atas. Ini terbaca NCV ini. NCV. Oke. Ini berfungsi untuk mencari kabel yang putus ataupun aliran listrik yang putus. Di sini ada sebuah kabel. Jika didekatkan,
Jika masih hijau ataupun di sini low, berarti ini tegangannya kecil. Tapi jika lampunya sampai merah, tegangannya H atau high, berarti ini ada setrumnya. Ini berfungsi untuk mencari letak di mana kabel yang putus. Jadi bisa mencari kabel yang putus di tengah-tengah tanpa melakukan pemotongan. Waduh, baterainya habis ini karena baterainya lama. Jadi tinggal kita urutkan saja gini. Kita urutkan gini. Kalau sampai jadi low ataupun mati, berarti tandanya kabelnya putusnya di situ. Jadi NCV fungsinya untuk itu. Dan ini adalah salah satu fitur yang saya paling suka. Di sini ada tombol hold. Hold itu untuk menahan, misalnya ini membaca berapa gitu, pengen ditahan. Oke, ada simbolnya H. Jadi di sini nanti berhenti. Ini saya tahan, dia nggak mungkin gerak. Dia gerak. Select ini untuk tadi, untuk di sini sama di udah fungsinya untuk di sini tok. Terus ada lagi di sini center. Di sini ada center. Di sini ada center, tapi harus dengan keadaan hidup ya multimeternya. Kalau nggak hidup nggak bisa. Ada senternya. Dan ada VFC. Ini sepertinya untuk AC. Jadi ini untuk true RMS-nya ataupun untuk pengukuran yang cukup presisi, kita gunakan mode VSC ini. Tapi ini sepertinya hanya bisa di AC. Di sini ada VFC. Selain di situ sepertinya nggak bisa dipakai. Jadi untuk mengetahui berapa tegangannya yang real, dia nggak bisa, cuma bisa di 750 volt. Itu. Oke, itu dulu reviewnya. Nanti mungkin kapan-kapan akan saya cobakan satu persatu fiturnya secara rinci dan lengkap. Jadi buat kalian yang suka dengan video saya, bisa di like dulu dan bisa di subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video saya selanjutnya, ataupun ada yang bisa ditanyakan, ataupun mau berbagi apa, ataupun mau direview apa gitu, bisa tulis di kolom komentar. Jadi langsung aja kita saling berbagi, karena berbagi itu indah. Oke gitu. Salam audio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.